이 시간에 또 어디 가는데? 따라오지 마요. 따라오면 확 죽어버릴 테니까. Film ini menceritakan tentang seseorang bernama Huiso. Dia adalah mahasiswa teknik yang dikenal sederhana dan cenderung pendiam. Ia merasa hidupnya lebih nyaman jika berkutat dengan mesin atau proyek robot dibanding harus berbincang santai dengan banyak orang. Prestasi akademiknya menonjol, apalagi dalam bidang robotika. Namun urusan berteman, ia sering kikuk. Hari-harinya justru terasa ringan berkat kehadiran dua sahabat baiknya, Yono dan Cakil, yang selalu setia ada di sampingnya. Mereka saling melengkapi, bahkan ketika salah satu sedang mengalami kesulitan atau sekedar butuh semangat. Suasana kampus hari itu tampak berbeda karena diselenggarakan lomba panahan berhadiah. Di antara peserta, perhatian banyak orang tertuju pada Hyejin, mahasiswi yang juga atlet panahan profesional dan menggunakan kursi roda. Meski harus duduk, aksinya di lintasan panahan begitu memukau sampai membuat kagum penonton dan peserta lain. Namun, bakat luar biasa itu juga menghadirkan masalah. Panitia sempat menuduh Hyejin berlaku curang karena status atletnya. Tapi akhirnya setelah disebut aturan tidak melarang, hadiah pun tetap diberikan padanya. 이면서 장인이라고 하세요. 이 인형이 제일 비싼 인형이라고요? 안 돼요. Bersamaan dengan itu, di sudut lain kampus, Huiso bersama Yono dan Cakil menjaga stand teknik sebagai bagian dari pameran jurusan. Tugas mereka menawarkan servis sepeda gratis. Kenyataannya, trio ini malah lebih antusias berdiskusi tentang proyek robot virtual yang tengah mereka kembangkan. Seringkali, suara pengunjung tak terdengar oleh mereka yang sudah tenggelam dalam dunianya sendiri. Di luar dugaan, sebuah insiden kecil mempertemukan Huiso dan Hyejin. Setelah selesai lomba, kursi roda Hyejin kehilangan kendali dan bergerak liar, hingga menabrak stand teknik mereka. Suasana sempat tegang karena niat ingin membantu dan merasa bertanggung jawab. Huiso langsung menghampiri dan tanpa sadar meminta Hyejin untuk berdiri agar ia bisa memperbaiki kursi roda itu. Sontak suasana sunyi sejenak. Hyejin hanya bisa menatap, lantas menjelaskan bahwa dirinya memang tak bisa berdiri. Meski sempat merasa canggung, Huiso lalu memperbaiki kursi roda tersebut. Selesai urusan, Hyejin mengucap terima kasih dan spontan mengajak Huiso untuk makan siang bersama. Awalnya, obrolan di meja makan terasa kaku, namun lama-lama cair juga. Ketika pembicaraan mulai mengarah ke makanan favorit masing-masing, tanpa sadar, Huiso mulai menjelaskan sisi ilmiah makanan yang mereka santap, hingga Hyejin hanya tersenyum geli. Untuk mencairkan suasana, Hyejin dengan santai malah menyuapkan makanan pada Huiso agar ia berhenti membahas teori. Dari sinilah, kehangatan mereka perlahan terpupuk. Setelah makan selesai, masalah kembali muncul. Kursi roda elektrik milik Hyejin tak terlihat di tempat semula. Ia panik, matanya menelusuri sekeliling. Melihat situasi itu, Huiso menawarkan kartu mahasiswanya sebagai jaminan dan berjanji akan mengganti kursi roda yang hilang. Sikap Huiso yang sederhana dan tanggung jawab itu membuat Hyejin terkesan. Karena niat baiknya, Huiso segera mencari kursi roda pengganti di toko online. Sayang, harga yang tertera tak terjangkau baginya. Saran dari Yono dan Cakil pun muncul. Kenapa tidak mencoba membuat sendiri saja? Huiso akhirnya pulang ke bengkel sepeda milik keluarganya untuk menyiapkan kursi roda baru. Di sisi lain, Hyejin harus menerima teguran tajam dari ayahnya yang menganggap ia ceroboh. Situasi keluarga memang kurang harmonis, sehingga membuat Hyejin makin ingin membuktikan bahwa ia bisa mandiri. Beberapa hari berselang, kursi roda buatan Huiso selesai dan segera dibawa ke gym.
Tempat Hyejin biasa berlatih, reaksi Hyejin penuh haru. Kursi roda itu ia coba dan terasa nyaman digunakan. Mendapat pujian dari teman-teman atlet lain. Saat itu juga, rasa percaya diri Huiso tumbuh. Untuk merayakan keberhasilan ini, bersama beberapa teman, mereka berkumpul sederhana di gudang dekat gym. Suasana akrab mengalir, candaan dan tawa mengisi ruangan kecil itu. Di sanalah Huiso untuk pertama kalinya menerima tawaran minuman, sampai akhirnya harus diantar pulang karena mabuk. Peristiwa ini juga membuka kesempatan bagi Hyejin untuk bertemu orang tua Huiso yang menyambut ramah dan merasa bersyukur anaknya punya teman sebaik itu. Transisi menuju hari berikutnya berlangsung mulus. Jurusan teknik dan elektro mengadakan pertandingan airsoft gun. Kali ini, karena kekurangan pemain, Huiso mengajak Hyejin untuk bergabung. Ternyata, kehadiran Hyejin melengkapi tim hingga bisa keluar sebagai juara. Setelah itu, mereka semua berkemah di pinggir kota. Di bawah cahaya bintang, kisah masa lalu, harapan, dan impian diungkapkan, membawa Huiso dan Hyejin ke tahap saling percaya dan saling menguatkan. Setelah malam bersama itu selesai, dan mereka kembali ke rutinitas kampus, kehidupan sehari-hari tampak berjalan normal. Meski kebersamaan antara Huiso dan Hyejin semakin terasa berbeda, tanpa disadari, perasaan saling percaya di antara mereka tumbuh makin dalam. Namun, tidak lama kemudian, masalah keluarga kembali membayangi Hyejin. Sang ayah bersikeras ingin menjodohkannya dengan anak kolega. Keputusan yang sama sekali tidak melibatkan keinginan Hyejin sendiri. Ia merasa putus asa dan marah, seolah hanya dianggap sebagai alat demi kehormatan keluarga. 따라오면 확 죽어버릴 테니까. Setelah cekcok hebat di rumah, Hyejin memilih keluar, berjalan malam-malam menuju rumah Huiso, hanya untuk mencari tempat bercerita dan menenangkan hati. Melihat Hyejin datang dengan perasaan kacau, Huiso menahan canggung, tapi ia tahu teman di depannya sedang membutuhkan dukungan. Ia pun mengajak Hyejin mencoba perangkat VR hasil rancangannya. Melalui dunia maya itu, walau hanya sebentar, Hyejin bisa merasakan sensasi berjalan dan berkeliling bebas. Setelah melepaskan headset, Hyejin terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia mengucapkan terima kasih pada Huiso, lalu berkata pelan bahwa meski semua yang dirasakannya tadi hanya terjadi di dunia maya, pengalaman itu cukup berarti baginya. Ia merasa diberi kekuatan untuk bertahan, walau hanya sesaat. Hari-hari berikutnya, Hyejin berusaha mencari cara agar bisa hidup mandiri. Ia mencoba menemui ibu kandungnya yang telah lama berpisah dari ayahnya. Namun, harapannya pupus setelah sang ibu menolak keinginannya untuk tinggal bersama. Ibu Hyejin berkata, ia sudah terlalu lama tidak hidup bebas, sehingga kini ingin menikmati hidup tanpa beban. Ia sekedar menasihati Hyejin agar benar-benar membuktikan kemandirian, bukan hanya bicara. Nasihat itu menancap di benak Hyejin. Ia pun mulai lebih yakin kebebasan juga berarti berani mengambil keputusan besar dan menanggung segala rintangannya. Waktu berjalan, tibalah hari seleksi nasional panahan. Di tengah persiapan, salah satu teman latihan Hyejin mendadak cedera dan harus diantar ke tempat terapi. Teman itu meminta bantuan Huiso, namun ia menolak karena punya trauma menyetir. Hyejin bisa menerima alasan itu. Ia tahu Huiso punya batas yang tidak mudah dilampaui. Peristiwa tersebut justru membuat Huiso makin termotivasi. Ia mulai berlatih menyetir mobil, dibantu Yono dan Cakil. Prosesnya tidak selalu mulus, sesekali ia harus menghentikan latihan karena panik atau teringat trauma lama. Tapi kedua sahabatnya tidak pernah meninggalkannya sendiri. Setelah usaha keras, akhirnya Huiso berhasil mendapatkan SIM. Kebetulan, di saat yang bersamaan, Hyejin dinyatakan lolos seleksi tahap awal. Untuk merayakan, Huiso datang menjemput Hyejin dengan mobil miliknya sendiri. Mereka berbincang santai sepanjang jalan.
Tapi tiba-tiba, sebuah mobil menyalip dengan kasar. Huiso panik. Trauma masa kecilnya kembali. Dulu ia pernah dikurung dalam loker oleh teman-temannya, dan itu membekas hingga dewasa. Ia kehilangan kendali, mobil nyaris menabrak pembatas. Untungnya, hanya berakhir pada kecelakaan kecil. Meski mereka selamat, Huiso harus dirawat sebentar karena serangan panik. Sambil menunggu kabar di ruang tunggu rumah sakit, Hyejin tidak bisa menyembunyikan rasa bersalahnya. Tak lama kemudian, ibunda Huiso datang menghampiri, lalu duduk di samping Hyejin. Dengan suara lembut, ia berkata, "Terima kasih sudah ada buat Huiso. Sejak mengenalmu, dia lebih berani dan terbuka." Ucapan itu membuat hati Hyejin sedikit lebih ringan, walaupun kekhawatiran belum sepenuhnya hilang. Sayangnya, suasana hangat berubah ketika ayah Hyejin datang dan menegaskan di hadapan Hyejin bahwa Huiso bukan sosok yang pantas bagi anaknya. Ia menuntut Hyejin untuk menjauh dengan alasan bahwa hanya orang sehat sepenuhnya yang layak menjadi pasangan. Ucapan itu menusuk perasaan Hyejin, bahkan membuat Huiso yang secara tidak sengaja mendengar merasa tidak layak dan patah semangat. Setelah insiden itu, Huiso akhirnya mendatangi Hyejin dan meminta untuk berhenti bertemu. Momen itu jadi saat paling sulit bagi keduanya. Hyejin terdiam, menahan gejolak hati. Dengan suara lirih, ia mengiyakan keputusan itu, meski jelas tampak ia sangat terpukul. Setelah perpisahan, suasana hari-hari mereka berubah muram. Hyejin kehilangan fokus saat latihan panahan. Beberapa kali ia menangis sendiri, namun teman dekatnya selalu ada untuk mendukung dan mengingatkan bahwa setiap orang berhak mengalami hari buruk. Pelan-pelan, semangat Hyejin muncul lagi. Ia mulai menerima bahwa kebahagiaan juga butuh upaya dari dirinya sendiri. Sementara itu, atau di sisi lain, Huiso juga tenggelam dalam sepi, hampir tidak pernah berbicara dengan siapapun. Yono dan Cakil, sahabatnya, berulang kali menasehatinya dengan gaya khas anak teknik. Kata mereka, semua orang punya masalah dan masa lalu, tapi itu tidak bisa jadi alasan untuk menyerah. Ucapan mereka akhirnya membuat Huiso merenung, dan ia pun mulai berjuang kembali untuk berani menghadapi kenyataan. Tak terasa, waktu seleksi nasional panahan babak final tiba. Sorak penonton memenuhi arena, tekanan di pundak Hyejin terasa berat. Saat hendak bertanding, ia melihat Huiso datang bersama kedua sahabatnya. Huiso tersenyum menghampiri Hyejin, lalu berkata, "Aku nggak akan pergi kemana-mana. Mulai sekarang, aku akan selalu ada buat kamu." Dukungan itu memberi kekuatan baru. Hyejin menarik napas panjang, konsentrasi penuh, dan akhirnya di babak adu penalti, anak panah lepas dari tangannya tepat di pusat sasaran. Sorak-sorai meledak, air mata bahagia jatuh. Ayah Hyejin yang melihat langsung akhirnya luluh. Ia tersenyum bangga dan menerima pilihan anaknya. Hari-hari berikutnya berjalan penuh kehangatan. Keluarga Hyejin semakin rukun, adiknya mendapat kesempatan belajar ke luar negeri. Dan Huiso, usai lulus sebagai insinyur, resmi menikahi Hyejin. Hidup mereka kini diwarnai kebahagiaan sederhana. Bantu aku terus berkarya dengan like, komen, subscribe, dan dukungan kalian.